Arman Tsarukyan berhasil mengamankan tiket title shot untuk pertandingan selanjutnya. Yaps, UFC Qatar yang berlangsung dini hari tadi waktu Indonesia berjalan cukup sukses. Event Fight Night ini berhasil mencuri banyak perhatian, bukan hanya fighter yang bertanding di sana, tapi juga para cornerman dan undangan yang hadir di sana. Ada 3 juara dunia yang menghadiri event ini, yaitu Ilia Topuria yang mendukung Alexandre Topuria, Khamzat yang mendukung Arman Tsarukyan, dan Islam Makhachev yang mendukung Saikid dan Takir. Hal tersebut menambah bumbu exposure terhadap kartu ini, ditambah Qatar yang secara terang-terangan memampang wajah Islam Makhachev sebagai raja pound for pound di salah satu gedung mereka. Padahal ada sang ranking 2 Ilia Topuria dan pemburu pound for pound Khamzat Chimaev. Meskipun tidak ada kontak drama yang terjadi karena pada dasarnya 3 orang itu saling menghormati. By the way, Ilia Topuria tidak pernah tidak menghormati Makhachev. Topuria memang tengil luar biasa di Twitter, tapi itu memang cara dia memasarkan dan membranding dirinya karena sejatinya ia sangat respect dengan Makhachev. Kalau kata Habib sih, Topuria itu mau acting sekeras apapun sebagai seorang bad boy tetap sulit karena pada dasarnya ia orang baik dan terbukti meskipun sangat kurang ajar sebelum fight dengan Volkanovski dan Max Holloway, tapi setelah pertandingan selesai, Topuria sangat respect dan hormat pada 2 legend tersebut. Makhachev pun tampak mengerti akan hal ini, karena itu ia juga tidak merasa memiliki masalah personal dengan Topuria, dan semuanya hanya tentang bisnis. Sekarang kita bahas main eventnya. Arman Tsarukyan benar-benar membuktikan kualitasnya sebagai top contender UFC lightweight dengan mengalahkan Dan Hooker di ronde 2 melalui submisi arm triangle choke. Seperti yang diperkirakan sebelumnya di video preview, Arman memang di atas kertas unggul jauh dari Dan Hooker. Begitu bel dimulai, kedua fighter langsung mengukur jarak masing-masing. Hooker memulai inisiatif karena reach-nya jauh lebih panjang dari Arman. Hooker aktif melancarkan front kick sembari mengukur jarak dengan jab-nya. Arman pun harus sabar menunggu momen karena memang tangan dan kaki Hooker sangat panjang untuk ukuran kelas ringan. Arman mencoba melakukan body kick tapi masih bisa ditahan Hooker sampai akhirnya setelah melakukan level change, Arman berhasil mendorong Hooker ke posisi clinch dengan kekuatan fisiknya. Setelah beberapa saat, Hooker berhasil lepas, tapi Arman menghadiahi Hooker dengan serangan lututnya. Hooker langsung mundur menjaga jarak, tapi Arman tak mau kehilangan momen. Tapi Hooker berhasil melancapkan jab tajamnya pada Arman. Arman tidak bergeming dan balik memukul wajah Hooker, dan adu pukulan kembali terjadi. Arman tampak unggul dan memangsa Hooker mundur dan melakukan clinch. Tapi gokilnya, Hooker mencoba melakukan guillotine pada Arman yang tentu saja dapat dipatahkan oleh Arman. Ya, bukan hal mengejutkan sih, guillotine tajam dari Charles Oliveira saja tak dapat menidurkan Arman, apalagi guillotine dari striker seperti Dan Hooker. Arman langsung mendominasi Hooker dengan posisi crucifix dan menghajar Hooker dengan ground and pound pukulan dan siku hingga ronde pertama berakhir. Ronde kedua, Hooker semakin menjaga jarak dengan aktif menembakkan front kick dan body kick pada Arman. Merasa tendangannya efektif, Hooker langsung mengikutinya dengan jab dan big right hand dan memang mengenai wajah Arman. Tapi entah itu takdir Arman atau Hooker yang terlanjur bernafsu, ia jadi kurang siap dengan level change dan Arman langsung melakukan single leg takedown dan membanting Hooker ke bawah seperti taktik Makhachev yang digunakannya saat men-takedown Moicano. Hooker mencoba untuk menahan Arman dengan ancaman choke-nya, tapi Arman yang memiliki fleksibilitas tubuh di luar nalar langsung memutar tubuhnya sehingga saat ini Arman dengan leluasa menghujani Hooker dengan ground and pound yang brutal. Hooker benar-benar kewalahan di posisi ini dan sampai akhirnya Arman mengakhiri Hooker dengan arm triangle choke yang memaksa Hooker untuk tap. Ya, memang teknik ini benar-benar memerlukan power squeeze yang luar biasa dan Arman memang memiliki teknik itu. Jika kita perhatikan seksama, dibandingkan dengan gaya Islam Makhachev,
justru gaya bertarung Arman lah yang bisa dikatakan lebih dekat dengan gaya bertarung Khabib Nurmagomedov. Makhachev lebih kalkulatif dan enggan asal maju untuk menghindari pukulan lawan. Dan ketika menjatuhkan lawan, Makhachev lebih memilih bermain catur untuk mencari submisi dan jarang ground and pound yang brutal. Sedangkan Arman tampak tak sungkan untuk menerima pukulan lawan karena ia percaya kekuatan dagunya asalkan ia berhasil menangkap lawan ke bawah dan menghujaninya dengan ground and pound yang brutal, dan ketika lawan sudah kewalahan, Arman langsung menguncinya atau mengakhirinya dengan TKO. Dan itu mirip gaya bertarung Khabib, tapi tetap Khabib lebih tampak superior. Dan memang Arman mengidolakan Khabib. Ia sendiri mengatakan bahwa ia merasa memiliki peluang menang cukup besar jika melawan Islam Makhachev di kelas 155, karena baginya ia bisa mengimbangi gulat Makhachev. Tapi ia mengaku tidak memiliki peluang jika harus melawan Khabib karena memang durability, pressure, dan stamina Khabib terlalu monster. Berkat kemenangannya ini, Arman menegaskan pada UFC dan fans bahwa ialah satu-satunya penantang yang layak untuk memperebutkan sabuk. Di post-fight interviewnya, tentu saja ia memanggil Ilia Topuria. Tapi sayangnya, sang raja yang menghadiri event ini secara langsung sama sekali tidak meresponnya. Apakah Topuria kembali kabur? Atau ini justru taktik jenius Topuria untuk membangun nama Arman agar laga mereka bisa menjual banyak pay-per-view? Bagaimana menurut kalian? Oke, sedikit kita ulas tentang pernyataan Ian Garry bahwa Kamaru memang sangat tidak layak untuk memperebutkan sabuk dan melawan Islam Makhachev gitu. Dan saya sangat setuju dengan ini karena apa yang disampaikan oleh Ian Garry itu sebenarnya sangat clear. Jadi Ian Garry itu sangat menyambut baik Makhachev ketika Makhachev mengutarakan niat untuk naik ke kelas welter seperti itu. Dan dia sedari awal sudah mengatakan bahwa jika Makhachev benar-benar ingin naik ke kelas welter, maka seluruh kontender yang ada di kelas welter harus memberikan jalan pada Makhachev untuk title shot dulu sebagai bentuk rasa hormat sebagai seorang raja pound for pound seperti itu. Nah, tetapi ketika saat Makhachev sudah memenangkan sabuk itu, maka sudah seharusnya Makhachev itu mengembalikan rasa hormat yang diberikan oleh pada kontender di kelas welter. Makhachev kan diberikan karpet merah karena dia tidak perlu mulai dari awal lagi. Nah, sebagai tanggung jawabnya ketika dia berhasil, maka Makhachev harus memilih kontender yang layak untuk menjadi lawannya selanjutnya, kan seperti itu. Menurut Ian Garry, Kamaru sama sekali tidak layak untuk memperebutkan sabuk dengan kondisinya yang sekarang. Ian Garry tidak pernah membantah bahwa Kamaru adalah fighter yang luar biasa, tapi itu di eranya. Eranya sekarang sudah berubah. Kalau hanya mengandalkan marketing memang bisa, karena Kamaru masih punya nama besar sebagai mantan raja welterweight dan mantan raja pound for pound. Jadi kalau dibuat judul current pound for pound versus the former pound for pound, ya memang akan sangat menjual. Tetapi dinilai dari sisi kompetisi, ya memang ini akan tidak fair dengan para kontender yang lain. Kamaru itu kalah 3 kali dan menang sekali dalam 4 pertandingan terakhirnya. Dengan rekor yang seperti itu, sangat tidak pas untuk langsung dapat title shot, di mana Carlos Prates menang 2 kali KO sangat spektakuler. Morales dari Ekuador itu belum terkalahkan dan berhasil meng-KO ranking 2 Sean Brady yang sejatinya sudah sangat layak untuk mendapatkan title shot. Dan kalau misalnya Ian Garry nanti berhasil mengalahkan Belal, Ian Garry juga sangat layak untuk memperebutkan sabuk. Kalau Belal menang sih gak usah dihitung ya, karena kan Belal dari awal tidak ingin melawan Makhachev. Belum lagi ada Shavkat Rakhmonov yang tak terkalahkan, dan karena dia cedera, dia hanya tinggal 1 bertanding lagi. Kalau dia menang, dia layak memperebutkan sabuk. Sedangkan Kamaru kan terakhir menang lewat unanimous decision lawan Joaquin Buckley, dan Buckley kalau gak salah rankingnya ranking 7 saat itu. Sebelumnya dia kalah bertubi-tubi, kalah lawan Leon 2 kali, kalah lawan Hamzat walaupun di kelas middleweight, tapi tetap hitungannya kalah, dan secara rekor kompetisi sebenarnya tidak layak.
Cuman kalau dari sisi bisnis memang sangat bisa dimengerti karena Kamaru masihlah seorang nama besar di UFC. Itu sih. Ya kalau saya sebagai fans netral, apa yang disampaikan Ian Gary sebenarnya spot on banget dan memiliki poin yang bagus. Kamaru secara kompetisi tidak layak memperebutkan sabuk. Tapi kembali lagi, UFC tidak hanya tentang kompetisi, tapi juga tentang industri. Kalau memang UFC mencium bau uang luar biasa dari Islam versus Kamaru, ya pasti akan dibuatkannya seperti itu. Ditambah Makhachev sekarang adalah bintang terbesar di UFC saat ini. Saya bisa bilang itu dengan pede karena lihat saja post fight interview Makhachev di channel YouTube UFC sudah melebihi post fight interviewnya Alex Pereira, Topuria hanya dalam hitungan hari. Seperti itu. Jadi sebagai bintang terbesar, sepertinya Makhachev mau siapapun akan dikasih kayak gitu. Cuman untuk fairnya, Makhachev tidak pernah bilang lawan saya pasti Kamaru. Makhachev bilang seperti ini, jika UFC memberi saya pilihan, maka saya akan memilih Kamaru. Tetapi saya tidak punya hak untuk memilih. Biar UFC yang memberikan saya lawan selanjutnya. Jadi sebenarnya Makhachev nomor satu prioritasnya itu terserah UFC mau ngasih siapa. Nah yang nomor dua, kalau dia dikasih pilihan, dia pilihannya adalah Kamaru. Jadi belum pasti bahwa Kamaru adalah lawan selanjutnya. Saya berharapnya sih bukan Kamaru ya, entah itu Morales, entah itu Prates, atau bahkan Ian Gary kalau dia menang. Kalau Shavkat memang masih perlu bertarung satu kali lagi karena biasanya fighter yang lama cedera itu tidak langsung mendapatkan title shot, tapi lawan satu contender lagi, kalau menang baru title shot. Nah memang lagi panas ya kelas motor ya. Nah kita ketemu lagi di kesempatan selanjutnya dan terima kasih.